Shalom Aleichem, Besem Yeshua HaMesia. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jumpa lagi di program Live a Better Life, jalani hidup yang lebih baik. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari luangkan waktumu dalam beberapa waktu ke depan untuk bersekutu bersama Tuhan di program kami Live a Better Life. Saya percaya bahwa setiap waktu yang saudara luangkan untuk Tuhan, maka selalu ada berkat yang Tuhan siapkan bagi saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, menyikapi keadaan yang sedang terjadi di hari-hari ini, di mana banyak masalah yang sedang terjadi. Dan itu belum selesai yang satu, muncul lagi yang satu. Banyak orang memprediksi tentang hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tapi saya memberitahu pada saudara bahwa segala sesuatu yang terjadi, semuanya seizin Tuhan. Dan Alkitab berkata, rambut di kepala pun dihitung oleh Tuhan. Oke, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa yang sangat baik, yang kami puji-puja dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang mulia dan agung, perkasa, dahsyat, tak tertandingi, Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang, Penolong, Pembela, Penghibur, Juru Selamat kami yang setia. Kami bersyukur karena kasih dan sayang-Mu yang tak terhingga dalam hidup kami, sehingga kami ada sampai saat ini. Kami masih bernafas, bergerak dan hidup, semua hanya karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, dan malam hari ini di program Live a Better Life, biarlah program ini menjadi berkat bagi banyak orang. Siapapun yang mengikuti program ini, baik jemaat GPD Bunga Bakung maupun saudara-saudara yang berada dimanapun yang mengikuti program ini, hamba berdoa biar di program ini semuanya beroleh anugerah dan berkat dari Tuhan Yesus yang luar biasa. Segala bentuk kuasa kegelapan yang coba-coba mengganggu, kami tolak dan kalahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama Engkau kami lakukan perkara besar. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudaraku. Mari kita akan belajar firman Tuhan. Tema malam hari ini adalah jagalah hati. Sekali lagi, tema yang kami angkat malam ini adalah jagalah hati. Saudara, mari kita baca Alkitab kita sebagai ayat pokok kita pada malam hari ini, yaitu dalam Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpencar kehidupan. Sekali lagi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpencar kehidupan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kata hati dalam Alkitab Perjanjian Lama diterjemahkan dalam dua pengertian. Yang pertama, dalam kitab Keluaran jelas ditulis di sana tentang persembahan di zaman Perjanjian Lama. Salah satunya adalah umbai hati. Nah, itu hati secara anatomi atau secara fisik. Tapi kemudian ada kata hati yang memiliki pengertian sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Sehingga hati dalam Alkitab memiliki dua pengertian. Hati secara anatomi, tapi hati yang berbicara tentang sesuatu yang ada di dalam kehidupan seseorang itu. Nah saudara, Amsal berkata bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dalam bahasa Ibrani, Mikal Mismor Netzor Livika. Artinya jagalah hatimu, atau dari kata syamar, pelihara, lindungi, dan sebagainya. Ada beberapa pengertian dari kata syamar, artinya menjaga, melindungi, memelihara dengan segala kewaspadaan. Netzar Liveka, artinya kita menjaga hati dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Dalam bahasa Inggris dia menggunakan kata keep the heart with all diligence. Nah, kata diligence dalam bahasa Inggris memiliki pengertian kerajinan dan ketentuan. Jadi begitu seriusnya Salomo berkata bahwa hati itu harus benar-benar dijaga dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, dengan rajin,
Artinya hati ini harus dijaga, dipelihara, dilindungi sebaik-baik mungkin. Karena pada bagian kedua daripada kalimat itu adalah karena dari situlah atau dari hati ini, dari situlah terpencar kehidupan. Hati ini harus dijaga sebaik mungkin karena dari sini akan terpencar kehidupan. Nah, apa jadinya dengan hati yang tidak dijaga? Nanti sebentar kita akan bahas. Nah, saudara, menurut catatan saya, 90% yang berhubungan dengan kehidupan manusia itu ada pada hati. Tapi ingat, hati bukan dalam pengertian anatomi, tapi hati yang dalam pengertian adalah sesuatu yang ada di dalam diri kita, hal yang paling sensitif dan peka yang ada dalam kehidupan manusia. Oke, kita lihat saudara. Yang pertama, orang yang bimbang disebut dengan mendua hati. Oke. Kemudian orang yang tidak suka terhadap keberhasilan orang lain disebut dengan iri hati. Lalu orang yang sedang marah disebut dengan panas hati. Selanjutnya, orang yang tidak mau atau tidak bisa dinasihati atau tidak mau menerima nasihat orang lain disebut dengan keras hati. Lalu selanjutnya, orang yang merasa tidak suka dengan seseorang atau merasa tidak enak dengan seseorang disebut dengan kurang hati. Lalu selanjutnya, orang yang suka memberi disebut dengan istilah murah hati. Lalu selanjutnya, orang yang kehilangan semangat disebut dengan istilah tawar hati. Lalu orang yang sedih karena putus cinta disebut dengan patah hati. Dan akhirnya, setiap pesan dan nasihat untuk seseorang yang sedang melakukan sesuatu atau melakukan perjalanan, ada kalimat atau istilah berhati-hatilah. Nah, dari 90% hal yang berhubungan dengan kehidupan manusia itu dari hati. Itu sebabnya hati itu harus dijaga, harus dipelihara, harus dilindungi dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Sehingga hati ini akan terawat dengan baik, dan Alkitab berkata hati yang terpelihara dan terawat akan memancarkan kehidupan. Mari kita lihat dulu saudara beberapa ayat dalam Alkitab, yaitu dalam Mazmur 119 ayat yang ke-11. Mazmur 119 ayat yang ke-11. Kita lihat apa kata Mazmur tentang hati di sana. Mazmur 119 ayat yang ke-11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Mari kita lihat saudara. Pemazmur mengatakan bahwa dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Dengan kata lain, hati ini adalah tempat penyimpanan firman Tuhan. Ya, tempat penyimpanan janji-janji Tuhan atau firman Tuhan atau Torahnya Tuhan di dalam hati, agar supaya pemazmur berkata supaya aku tidak berdosa terhadap engkau. Jadi dengan kata lain, ketika hati ini kita gunakan untuk menyimpan benci, dendam, iri hati, panas hati, dan sebagainya, maka kita akan menjadi berdosa. Tetapi jika hati ini dijadikan tempat untuk menyimpan firman, kita tidak berdosa terhadap Tuhan. Kita lihat lagi ayat selanjutnya dalam kitab Amsal Fatsal yang ke-15 ayat yang ke-13. Amsal 15, mari kita lihat ayat yang ke-13. Apa kata Salomo lagi tentang hati itu? Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Orang yang hatinya sedang senang terpencar dari wajah, sehingga ada kalimat berkata begini, wajah itu mencerminkan hati. Jika orang sedang sakit hati dan sedang mengalami masalah dalam hati, dia akan sulit untuk senyum.
wajahnya akan susah untuk berseri-seri. Kenapa? Karena hatinya sedang panas, hatinya sedang sedih, hatinya sedang berduka cita. Dan yang paling parah, jika hatinya sedang terserang dengan penyakit iri hati, sehingga dia susah untuk tersenyum. Kemudian dalam kitab Amsal pasal yang ke-17, Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-22, kita lihat, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Di Amsal pasal 15, bahwa hati yang senang, orang yang wajahnya berseri, atau hati yang sedang membuat wajah berseri. Nah, selain daripada hati yang senang membuat wajah kita berseri, enak dilihat saudara ya, kalau wajah kita senyum ya, sedang senang, maka orang pun di sekitar kita senang. Tapi kalau wajah kita lagi cemberut ya, kayak orang sakit perut, maka orang-orang di sekitar juga tidak enak melihatnya saudara ya, ketika ekspresi wajah kita ya, tidak menyenangkan saudara. Jadi hati itu mencerminkan wajah. Ketika hati senang, maka wajah akan berseri. Dan di Amsal 17:22, bahwa hati yang gembira atau orang yang bersenang hati itu menjadi seperti obat yang manjur. Orang yang sedang sakit, apapun penyakit yang dia derita, dia butuh penghiburan hati, karena hati ini menentukan sekali. Mempercepat proses kesembuhan ini dimulai dari hati. Ketika hati ini senang, kita enjoy, kita berusaha tidak memikirkan penyakit, tidak berusaha, kita terus berusaha untuk tidak memikirkan persoalan-persoalan itu, tapi kita selalu menenangkan hati kita, maka itu akan mempercepat kesembuhan. Nah, sekarang kita akan lihat apa yang terjadi dengan hati yang tidak terpelihara. Matius pasal yang ke-15, kita baca ayat yang ke-19. Matius pasal 15 ayat 19. Perhatikan, hati yang tidak terjaga, tidak dipelihara, ada hal-hal yang luar biasa di sana. Matius 15 ayat yang ke-19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Ada macam-macam kejahatan di dalam hati ketika hati itu tadi tidak diisi dengan firman Tuhan. Ketika hati itu tidak dijaga, tidak dipelihara, maka bermacam-macam kejahatan yang timbul dalam hati, kemudian bekerja di pikiran kita. Lalu kalau kita tidak mampu mengendalikannya, maka kita akan melakukan kejahatan-kejahatan. Kejahatan apa saja kita lihat saudara di sana ya. Kejahatan tentang pembunuhan. Kita mulai dari kata pembunuhan ya. Orang bisa membunuh karena di hatinya jahat, kemudian diolah dengan pikiran tidak mampu mengolahnya dengan baik, lalu disertai dengan sebuah tindakan pembunuhan. Apakah kita membunuh orang karena kita sakit hati terhadap seseorang, atau kita juga bisa membunuh diri kita karena kita tidak mampu menjaga hati kita. Jadi pembunuhan bisa terjadi kepada seseorang atau kepada diri kita sendiri ketika hati itu tidak dijaga. Yang kedua ada di sana disebut dengan dosa perzinahan ya. Ketika hati kita mulai benci, luka hati terhadap suami, terhadap istri, maka kemudian hati itu merancang sesuatu yang jahat, lalu naik ke pikiran dan akhirnya kita melakukan dosa perzinahan ya. Kemudian selanjutnya ada yang namanya dosa percabulan ya. Percabulan, lalu selanjutnya ada pencurian, mencuri ya. Kita didesak dengan berbagai kebutuhan yang kita anggap begitu penting, kemudian tidak disesuaikan dengan kebutuhan atau pemasukan dari hasil gaji kita, akhirnya kita melakukan pencurian. Nah, dari dalam hati ini yang tidak terjaga. Kemudian apalagi selain pencurian? Selanjutnya ada sumpah palsu ya. Sumpah palsu itu sama dengan berbohong. Orang rela berbohong karena sesuatu diakibatkan dari hati yang tidak terjaga. Kemudian yang terakhir adalah hujat. Hujat itu sama dengan fitnah. Kita menjadi orang yang suka menceritakan seseorang, bukan sekedar menceritakan. Kalau masih menceritakan kejelekan seseorang, itu masih sesuatu yang terjadi.
tapi kita menceritakan tentang seseorang yang tidak pernah dilakukan oleh orang itu. Nah ini saudara, jadi hati yang terpelihara itu, yang tidak terpelihara itu berbahaya sekali saudara ya. Berbahaya sekali karena di sana ada dosa pembunuhan, ada perzinahan, ada percabulan, ada pencurian, ada sumpah palsu, dan hujat. Ayat ini muncul karena orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi mengkritik murid-murid Yesus yang makan dengan tidak mencuci tangan. Lalu Yesus berkata, makan dengan tidak mencuci tangan tidak menajiskan orang. Karena apa yang kita makan masuk ke perut lalu dibuang ke jamban. Tetapi apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Kata-kata yang kotor, kata-kata yang mencaci maki, sumpah palsu kepada seseorang dan lain sebagainya. Itulah yang membuat orang menjadi najis dan berdosa. Jadi makan dengan tidak cuci tangan tidak akan mengganggu iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Tapi ketika kemudian kita mencaci maki, kita menghina, memfitnah, mengeluarkan kata-kata yang jahat, dan kemudian ada pembunuhan, perzinahan, sumpah palsu, hujat, percabulan, maka itu akan membuat kita berdosa di mata Tuhan dan akan menghambat kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Ada orang bilang kasih karunia nggak pernah hilang, tapi saya mau katakan kasih karunia bisa hilang jika kita tidak menjaganya dengan baik-baik. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari jagalah hatimu, jagalah hati saudara dengan baik-baik, saudara. Isi dengan firman Tuhan setiap hari, karena hati ini bukan tempat menaruh benci, bukan tempat menaruh dendam, bukan tempat menaruh hal-hal yang telah orang-orang lakukan untuk melukai hatimu. Tapi hati ini tempat mengisi atau menyimpan firman Tuhan. Dan ketika hati ini dijadikan tempat untuk menyimpan firman Tuhan, maka tentunya apa yang keluar dari hati itu berkat. Bahasa kita bukan mengutuk tapi memberkati orang. Bahasa kita menasehati orang. Dan kemudian kita bisa menceritakan pengalaman-pengalaman tentang Tuhan dari hati ini, saudaraku. Mari peliharalah hati. Karena 90% yang berhubungan dengan kehidupan manusia itu dari hati. Puji nama Tuhan, demikian jauh firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar, menaruh dalam hati dan merenungkan dalam hidupnya sehari-hari. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa yang sangat baik yang kami puji-puja dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kami lagi bahwa hati ini perlu dijaga. Karena hati ini adalah tempat di mana menyimpan firman. Karena ketika hati tidak dijaga, ada berbagai macam dosa dan kejahatan di dalamnya. Dan ketika hati itu dijaga, maka kita berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira membuat mata berseri-seri, muka berseri-seri dan sebagainya. Dan lebih daripada itu, ketika hati kita terpelihara, kita akan hidup lebih tenang. Kita akan hidup bisa menyenangkan Tuhan. Kita akan hidup bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih buat firman. Hamba berdoa buat jemaat Bunga Bakung, tim Live a Better Life. Kami berdoa juga, hamba berdoa buat orang-orang yang mengikuti program ini. Tuhan, mari Engkau jangkau dan jamah. Jika ada di antara mereka yang menyaksikan program ini, yang sedang sakit hati, yang sedang tawar hati, dan sebagainya, mari Tuhan jamah hatinya melalui firman ini, supaya hatinya dipulihkan, sehingga tidak ada sakit hati, tidak ada kebencian, dendam, tapi hati ini menjadi tempat menyimpan firman, dan apa yang keluar dari mulut membuat orang lain bisa diberkati. Terima kasih buat firman, kami sudah mengucap syukur. Kami percaya bahwa firman-Mu ya dan amin. Kami berkesempatan juga untuk berdoa buat pemerintah bangsa negara kami. Mulai dari RT, kepala desa, camat, bupati, gubernur, bahkan pemimpin negara, Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Tuhan juga memberkati lembaga legislatif, DPR, MPR, DPD. Tuhan berkati dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, hari-hari Engkau tahu program pemerintah sedang pendistribusian dan sedang pelaksanaan penyuntikan vaksin. Ini adalah upaya daripada pemerintah untuk melindungi rakyat Indonesia dari wabah. Hamba berdoa biarlah itu berjalan dengan baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa buat para pendeta, penginjil hamba Tuhan dalam pelayanan di kota desa pedalaman. Tuhan berkati, lindungi, jaga. Hamba berdoa buat teman-teman, saudara-saudara hamba Tuhan yang sedang sakit. Apakah itu sakit biasa atau mereka yang sedang terpapar dengan
virus corona. Kami berdoa biar darah Yesus membersihkan darah yang terkontaminasi dengan virus dalam nama Yesus, sehingga darah itu bersih, pulih, dan para pendeta, para hamba Tuhan yang terkonfirmasi virus corona bisa dipulihkan, dan juga umat-umat Tuhan bisa dipulihkan, disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih, kami sudah bersyukur. Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih kesetiaannya. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin. Saudaraku, puji nama Tuhan. Selalu saya ingatkan, jika Anda di luar rumah, pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, supaya kita terbebas dari serangan virus corona. Sampai jumpa di program berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.